Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Suryaman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang feedback dalam pembelajaran. Oke, pada materi pertama kita akan mempelajari tentang klasifikasi feedback. Istilah feedback ini diperkenalkan pada akhir Perang Dunia yang Kedua ketika para ilmuwan mengembangkan konsep servo, mekanisme, dan sistem pengawasan tertutup yang disampaikan oleh Wiener 1948. Dalam konsep tersebut, feedback diartikan sebagai informasi aktual tentang gerakan seseorang. Dengan adanya feedback ini diharapkan agar si performer dapat membandingkan feedback yang ada dengan feedback yang diharapkan, yang menentukan jumlah kesalahan yang terjadi pada gerakannya. Dengan salah satunya membedakan kategori feedback, yaitu dengan mengklasifikasi berbagai bentuk informasi yang dianggap penting sebagai sumber feedback. Selanjutnya ada feedback ekstrinsik. Dalam feedback ekstrinsik ini merupakan umpan balik dalam faktor luar berupa masukan tambahan yang mempunyai peranan yang penting, sehingga pembimbing atau guru memberikan informasi yang bersifat khusus dalam pembelajaran secara praktik. Dengan misalnya alat bantu seperti audio atau visual, koreksi, nilai, serta contoh nyata dari pembimbing sehingga anak dapat langsung melihat gerakan motorik yang benar dan dapat dipraktikkan secara langsung. Dengan tujuan tersebut, agar anak tidak kehilangan arah karena merasa dibimbing dan dididik secara langsung. Pembimbing tidak hanya boleh puas melihat umpan balik intrinsik tersebut, tetapi juga melakukan koreksi dan untuk menyempurnakan dengan masukan umpan balik ekstrinsik tersebut. Selanjutnya ada feedback program, yang mana feedback program ini adalah yang pertama, kita harus menyediakan informasi mengenai pola dasar yang harus kita gerakkan. Yang kedua ada feedback parameter yang berisi informasi tentang nilai-nilai parameter seperti amplitude, kecepatan, usaha, dan lain-lainnya untuk menghasilkan gerakan yang sesuai yang dimintanya. Dan ada juga program belajar motorik, adalah program yang dirancang untuk membantu seseorang, terutama anak-anak, mengembangkan keterampilan motorik mereka. Yang mana kita harus membangun positifnya, spesifiknya, visualisasinya, latihan dan pengulangannya, keterlibatan peserta, kemajuan, pujian, rekan-rekan kemajuan, kesabaran, dan konsistensi kita. Dan ada juga tentang menentukan kecepatan feedback yang dibuat. Menentukan kecepatan feedback dalam pembelajaran motorik ini sangatlah penting untuk membantu individu memahami dan memperbaiki keterampilan motorik mereka. Yang mana kita harus melakukan panduan untuk menentukan kecepatan feedback yang sesuai. Yang pertama, mengingat tingkat kebahirannya, frekuensi umpan balik real time-nya, frekuensi umpan balik terjadwal, dan penggunaan teknologinya. Serta ada juga kendalikan faktor stres, berikan umpan balik positif, dan evaluasi berkala. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang menentukan frekuensi pemberian feedback. Menurut Rujiker 1991 mengatakan pengajar dapat mengetahui hasil pembelajaran sebelumnya dengan cara lewat kesan yang diperoleh selama jam pelajaran itu sendiri, lewat informasi sederhana dari peserta didik, dengan cara melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita kasih. Dan ada juga tentang lewat informasi tertulis dari pihak peserta didik yang diperoleh melalui ujian singkat. Ada juga mempelajari tentamen atau ujian yang diadakan pada akhir pembelajaran. Dan ada juga menurut Tomlinson 1989 menyatakan umpan balik tersebut perlu diberikan kepada peserta didik agar dapat memperhitungkan prestasi atau hasil belajar selanjutnya. Dan ada juga dari menurut Magill 1995 menyatakan pemberian pemahaman secara tepat atau dengan segera sesudah penampilan akan memberikan pengaruh positif terhadap penampilannya. Dan ada juga perbedaan ability. Perkembangan fisik pada setiap anak itu tidak sama meskipun dengan usia atau tingkat
sekolah yang relatif sama, tapi perbedaan itu terjadi mengingat latar belakang atau berbeda serta lingkungan tempat mereka tumbuh. Pada dasarnya, perkembangan motorik yang kematangan saraf dan otak. Perkembangan motorik adalah proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan kesinambungan, di mana gerakan individu meningkatkan dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisasi dengan baik. Ada juga pengaruh usia terhadap keterampilan. Menurut Jurnal Kesehatan Olahraga 2022 di dalam penelitian ini, keterampilan aktivitas fisik usia dini di Surabaya masih sangat kurang bisa, yang maksudnya bahwa masih banyak anak kesulitan dalam melakukan gerakan aktivitas fisik, keseimbangan sebelum diberikan perlakuannya. Dari dua penelitian tersebut kita mengambil kesimpulan bahwa usia anak tidak mempengaruhi keterampilan. Yang mempengaruhi keterampilan pada anak itu adalah lingkungan dan tergantungan kepada orang tuanya masing-masing dalam mendidik anak tersebut. Yang H, inteligensia dan penampilan motorik. Pada perkembangan anak dengan retardasi mental, yaitu memiliki prestasi sekolah kurang karena tingkat kecerdasan IQ-nya di bawah 70, diantaranya percaya diri terhadap orang lain, hambatan melaksanakan fungsi sosial seperti tidak mampu bergaul, berkomunikasi secara wajar, sehingga tidak mampu berpartisipasi berbagai hal dan lebih banyak bergantung kepada orang lain. Dan itu menurut Amin 1995. Keberhasilan motorik halus pada anak itu retardasi mental berdasarkan penelitian Sugito 2008. Menurutnya, penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan motorik halus ini ialah faktor genetiknya, keadaan gizinya, riwayat kelahirannya, pola asuhnya, kesehatannya, budayanya, sosial ekonominya, dan jenis kelaminnya. Dan ada juga kesiapan aspek fisik. Pada kesiapan aspek fisik ini, perkembangan fisik dan motorik anak pada usia dini merupakan pondasi awal untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, yang mana anak pada usia dini ini, masa taman kanak-kanaknya tentu memiliki kegiatan fisik dan pelepasan energi mereka dalam jumlah yang besar, sehingga anak akan aktif bergerak yang akan disebabkan oleh energi yang dimiliki anak dalam jumlah yang besar, sehingga memerlukan penyaluran melalui berbagai aktivitas fisik, yang mana baik kegiatan fisik yang berhubungan dengan gerakan motorik halus maupun motorik kasar anak tersebut. Terima kasih. Itu penyampaian dari saya tentang materi keempat tentang feedback pembelajaran. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.